Jadi materinya kita lanjutkan materi minggu lalu tentang kapasitas dukung pondasi dangkal ya. Di sini kemarin tuh analisis dari Terzaki. Jadi analisis Terzaki itu adalah analisis kapasitas dukung yang paling sederhana dan paling awal ya. Nah, jadi yang dimana posisi dari pondasi itu tidak miring, kemudian bebannya masih dianggap vertikal, kemudian ya banyak faktor yang bisa ditambahkan untuk menganalisis kapasitas dukung. Nah, untuk memasukkan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga hasil yang didapat itu bisa lebih realistis, maka di sini Meyerhof menambahkan faktor-faktor tersebut. Nah, begitu juga dengan Fezzik. Ya, jadi ada beberapa faktor yang ditambahkan oleh Meyerhof, ada yang faktor yang ditambahkan oleh Fezzik. Ya. Nah, rumus umum kapasitas dukung, jadi itu adalah ini. Ya. Nih, sepanjang ini. Nah, yang Ibu merahin itulah asal dari kapasitas dukung tanpa memasukkan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi kalau kalian ingat waktu rumusnya Terzaki, ya ini CNC plus QNQ plus 0,5 B gamma N gamma. Itu dasar awal rumus kapasitas Terzaki. Kapasitas dukung pondasi. Dimana kalau Terzaki memang ada tambahan SC ya, dan S gamma. Karena dia menentukan faktor bentuknya. Nah, di sini Meyerhof menambahkan faktor-faktor lain selain faktor bentuk. Ini ada DC. DC ini adalah faktor kedalaman pondasi. Jadi kedalaman pondasi yang dangkal dengan kedalaman pondasi yang dalam itu nilainya akan berbeda, akan sedikit berbeda, tidak terlalu jauh sih bedanya, tapi ada perbedaan di situ. Kita ganti warnanya dulu ya. Nah itu ya, nih faktor kedalaman D, makanya dia D, ya. Yang sukunya ini subscriptnya ini adalah menentukan bagian sukunya. Kalau ini C, yang ini Q, yang ini gamma. Kemudian faktor kemiringan beban, I, inclinometer. Nah, ini I, IC, IQ, dan I gamma. Kemudian faktor kemiringan dasar pondasi, yaitu B, BC, BQ, B gamma. Yang terakhir adalah faktor kemiringan permukaan tanah, ground, ya, GC, GQ, dan G gamma. Jadi sebenarnya rumus si Meyerhof ini walaupun panjang, itu mudah mengingatnya. Cuma yang kalian ingat ada CNC plus QNQ plus 0,5 B gamma N gamma. Cuma yang perlu diingat tuh yang warna merah. Yang warna hitam ini merupakan faktor-faktor pengaruhnya. Mulai dari faktor bentuk, SC ya, C, faktor kedalaman, D, faktor kemiringan beban, I, faktor kemiringan dasar pondasi B, dan faktor kemiringan permukaan tanah itu G. Ya, nih, ya, nih, kemiringan tanah, kemiringan dasar pondasi, kemiringan beban, faktor kedalaman dasar pondasi, faktor bentuk. Kalau yang N itu sudah pasti, itu adalah faktor kapasitas dukungnya, ya, bagian dari rumus dari kapasitas dukung.
Ya, yang pertama adalah faktor kapasitas dukung, N. Kalau di Terzaki, kalian ingat rumus faktor kapasitas dukung itu adalah ini ya. Ini NK, ini NC, ini N gamma. Atau kalian langsung lihat dari tabelnya ini. Nah, untuk Meyerhof, untuk faktor kapasitas dukung pondasi itu diformulasikan dengan persamaan ini. Ya, NK nilainya ini, NC nilainya ini, N gamma nilainya ini. Dengan pi itu adalah sudut gesek dalam tanah. Ingat ya, posisinya di mana sudut gesek itu? Yaitu di bawah dasar fondasi. Itu jangan lupa, pi itu adalah sudut gesek dalam pada tanah di bawah dasar fondasi. Nah, itu ya. Nah, kalau kita perhatikan rumus ini, dengan pi untuk pi sama dengan 0, atau untuk kondisi tanah lempung, ya, lempung murni, di mana kalau lempung murni itu adalah pi-nya sama dengan 0. Ya. Ini kalau kalian masukkan ke persamaan ini, kalian akan mendapatkan nilai N gamma sudah pasti 0. Ya enggak? Dia mulai dari nilai NQ. Nah, ini NQ. Ya. Nah, kalau kalian masukkan nilai pi sama dengan 0, kalian dapatkan nilai NQ-nya 1 ya. Karena tangan 45 1 kan, sorry bukan 1. Tangan 45 kan nilainya 1 memang. Tapi di sini, di rumus ini, tangan pi kan 0. Pangkat 0 berarti nilainya 0. Padahal dari Terzaki, dari tabel Terzaki, untuk pi sama dengan 0, NQ-nya tidak 0, tapi 1. Karena nggak mungkin nilai NQ itu di bawah 1. Kenapa? Suku di NQ itu adalah faktor dari berat ini. Berat tanah di atas pondasi. Kan Q itu adalah gamma dikalikan dengan kedalaman atau tekanan overburden di dasar pondasi. Jadi kalau dia 0 berarti dia analisis Terzaki itu salah karena tidak menganggap besarnya atau beratnya tanah di atas pondasi. Padahal nilai berat tanah dari permukaan tanah sampai dasar pondasi itu harus dimasukkan. Maka untuk rumus yang faktor daya dukung ini tidak berlaku untuk pi sama dengan 0. Jadi dia tidak berlaku. Jadi kalau untuk pi sama dengan 0, nilai NQ-nya sudah ditetapkan ini. Nilai NQ-nya 1, NC-nya 5,14, N gamma-nya 0. Ini untuk pondasi memanjang. Kemudian untuk pondasi bujur sangkar, NQ-nya sama dengan 1, NC-nya 6,16. Dan N gamma-nya 0. Itu menurut Meyerhof. Jadi kalau nilai pi-nya kalau nilai pi-nya 0, nggak usah menggunakan rumus ini. Karena rumus ini tidak berlaku untuk pi sama dengan 0. Itu saja. Ya, jadi mungkin di materi Ibu yang di e-learning ini belum Ibu tambahkan. Ibu lupa nambahkan ini. Kalian tambahkan saja itu. Oke ya. Itu untuk faktor kapasitas dukung. Kemudian untuk faktor bentuk. Ya, untuk faktor bentuk dasar pondasi. Ya. Untuk faktor bentuk itu ada SC ini untuk semua nilai pi. Jadi untuk faktor bentuk itu tergantung dari nilai pi-nya. Kalau SC ini rumusnya. Jadi semua nilai pi nilai rumusnya sama, yaitu SC sama dengan 1 plus 0,2 B per L tangen kuadrat 45 plus pi per 2. Di mana kalau dia bujur sangkar berarti B sama dengan L ya. B sama dengan L kalau bujur sangkar. Begitu juga kalau dia berbentuk lingkaran. Kita anggap B sama dengan L. Itu. Ya. Jadi rumus SC ini adalah untuk semua nilai pi. Ya.
untuk semua nilai pi. Kemudian untuk SQ sama S gamma, rumusnya sama, ini. Tapi dia ada batasan. Rumus ini akan berlaku ketika pi-nya lebih besar atau sama dengan 10. Ya. Dan nilai SQ sama dengan S gamma akan sama dengan 1 ketika pi-nya sama dengan 0. Jadi ada nilai yang tidak ada untuk SQ sama S gamma, yaitu untuk nilai dari 0 sampai di bawah 10. Dari atas 0 ya, dari atas 0 sampai 10. Oh, di bawah 10. Kalau 10 kan kita gunakan rumus ini nih. Kalau 0 kita gunakan rumus ini. Nah, untuk nilai yang di bawah 10 dan di atas 0, kita menggunakan interpolasi. Ya, di antara kedua harga tersebut. Misal, kalian nilai pi-nya itu misalnya 5 derajat. Ya, sudut gesek dalam tanahnya 5. Nah, kalian cari dulu yang rumus ini, yang untuk pi sama dengan 10. Masukkan dulu untuk pi sama dengan 10. Jadi kalian cari dulu pi sama dengan 10, ya, untuk nilai SQ-nya dan S gamma-nya. Kan sama SQ sama S gamma-nya. Cari dulu dengan menggunakan rumus ini untuk pi sama dengan 10. Nah, kalian dapat, misalkan pi sama dengan SQ sama S gamma-nya sama dengan, untuk pi sama dengan 10, misalnya 1,1 misalkan. Nah, untuk pi sama dengan 0 kan sudah ada nilainya. Untuk pi sama dengan 0, SQ-nya sama dengan 1. Nah, berarti untuk pi sama dengan 5 derajat, kalian gunakan interpolasi dari nilai kedua ini. Ya, itu. Jadi itu. Jadi untuk nilai yang di atas 0 dan di bawah 10 gunakan interpolasi. Ya, itu ya. Oke. Kemudian untuk faktor kedalaman dasar pondasi. Ya. Nah, sama seperti untuk dari faktor bentuk tadi. Kalau untuk DC, dia rumus ini berlaku untuk semua nilai pi. Berlaku untuk semua nilai pi. Sedangkan DQ, D gamma, kalau dia di atas, dari 10 ke atas menggunakan rumus ini, kalau untuk pi sama dengan menggunakan ini. Pi sama dengan 0 menggunakan rumus itu. Sama ya, jadi untuk nilai pi di antara bawah 10 dan di atas 0 gunakan interpolasi. Sama seperti faktor bentuk tadi. Tuh. Ya. Kemudian berikutnya adalah faktor kemiringan, yaitu I. Nah, ini kalau dari gambar, misalkan ini dasar pondasi, ini apa ini misal ini permukaan tanah. Kalau bentuknya gini ya. Kalau lebih jelasnya misalkan ini permukaan tanah, ya ini apa namanya bentuk pondasinya. Misalnya ini bentuk pondasinya. Ini gaya. Nah, gaya yang bekerja itu miring. Ini misalnya P, ini P. Miring terhadap vertikal sebesar alfa. Ya, itu. Nah, faktor kemiringan beban menurut Meyerhof, kalau untuk IC itu dirumuskan dengan ini. 1 dikurang alfa per 90 derajat. Ya, dalam derajat ya, dalam kurung kuadrat. Alfanya itu dalam derajat. Ya. Kemudian untuk I gamma dan IQ, I gamma, ya, bila alfanya lebih kecil dari pi, misalkan pi tanah di bawah sini misalnya 10, ya, alfanya misalnya sudutnya 5 derajat. Ya, kalau dia dari sini kan ini. Alfa itu lebih kecil daripada pi. Nah, kalian gunakan rumus ini. Tapi ketika misalkan dibalik, misalkan alfanya 15 derajat, pi-nya 10, berarti kan alfanya lebih besar daripada pi. Maka kita menganggap bahwa
I gamanya itu sama dengan 0. Itu. Ya. Nah, itu untuk faktor kemiringan beban. Kemudian untuk faktor kemiringan dasar pondasi. Nah, untuk faktor kemiringan dasar pondasi ini itu bukan dari Meyerhof, tapi dari Pesik. Jadi kalau rumus Meyerhof itu dia menganggap faktor yang terjadi pada pondasi itu hanya sampai faktor kemiringan beban. Untuk faktor kemiringan dasar pondasi dan kemiringan permukaan tanah itu diteliti oleh si Pesik. Nah, di mana kemiringan dasar pondasinya hanya diperhitungkan apabila kita memperkirakan bahwa miringnya beban terhadap dasar pondasi yang terjadi akibat kemiringan dasar pondasi dapat menyebabkan terjadinya kelongsoran pondasi dalam arah yang sama. Jadi itu ya, kemiringan ini terhadap beban terhadap tanah dasar akibat kemiringan dasar pondasi. Nah, kalau dari analisa seperti ini dasar pondasi, ya, kemiringan terhadap permukaan alfa. Nah, yang dinamakan dengan kedalaman itu adalah kedalaman pondasi pendeknya, ya. Ini kan kalau dia miring permukaan kan akan beda. Ini ada kedalaman sebelah sisi sini, ini ada yang kedalaman ini. Yang kita ambil adalah DF-nya yang terendah. Itu yang dinamakan DF-nya. Ya, pengaruh. Nah, nilainya untuk faktor kemiringan dasar pondasi BQ sama B gamma itu dirumuskan dengan persamaan. Alfa itu adalah sudut kemiringannya, sedangkan P itu adalah sudut gesek di bawah dasar pondasi. Nah, untuk BC itu dirumuskan dengan persamaan ini ketika nilai P-nya lebih besar daripada 0. Nah, kalau P-nya sama dengan 0, kita menggunakan persamaan ini, yaitu 1 dikurang 2 alfa per P plus 2. Di mana alfanya dalam radian. Ya, alfa dalam sudut radian. Ya, rumus ini untuk alfa dalam sudut radian, bukan dalam derajat. Kalau yang ini dalam derajat. Ini dalam derajat. Ini kan sudah kelihatan di sini. Ada alfa, ada 0 itu. Ada tandanya. Itu dalam derajat. Kalau untuk yang kemiringan dasar pondasi, alfanya itu dalam radian. Begitu pula untuk yang ini, kemiringan permukaan. Nah, biasanya kemiringan permukaan ini terjadi pada bangunan yang di lereng. Ya, pada bangunan di mana permukaan tanahnya itu miring. Nah, hanya berlaku ketika lereng sejajar dengan sudut sumbu utama. Nah, sumbu utama dari pondasinya, kemudian kemiringan lereng lebih kecil dari 45. Ya nggak mungkin lah kalau kemiringan lebih dari 45 derajat, ya. Nggak mungkin, ya. Dan lebih kecil daripada Pi-nya. Kemiringan arah beban adalah sejajar dengan garis kelongsoran kritis yang terjadi akibat sudut lereng. Nah, rumusnya sama seperti kemiringan dasar pondasi, ya. DF-nya itu adalah posisi yang rendah. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ini salah, ya. Bukan yang ini. Tapi yang DF yang ini. Ya. Di mana rumusnya adalah ini. Sama rumusnya, mirip seperti kemiringan dasar pondasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Jadi kalau untuk Meyerhof ini sebenarnya rumusnya itu tidak perlu kalian hafalkan. Kalian ingat saja faktor-faktor yang mempengaruhinya ini. Faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor kemiringan beban, faktor kemiringan dasar pondasi, dan faktor kemiringan permukaan tanah. Yang ini kan rumus Terzaki. CNC plus QNQ 0,5 B gamma N gamma. Itu, rumus umumnya seperti itu memang. Ultimate itu. Kapasitas dukung ultimate, rumus umumnya ini. Rumus umum dari kapasitas ultimate itu adalah CNC plus QNQ plus 0,5 gamma B
N gamma. Ini rumus umumnya. Tinggal ditambah faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi ya. Ini sudah kemiringan permukaan. Nah, untuk beban-beban yang tidak sentris. Nah, dari minggu lalu, Ibu selalu mengatakan bahwa pondasi itu kan bentuknya seperti ini kan. Nah, beban yang bekerja seperti ini. Kalau dilihat dari atas, ya, posisi kolomnya itu tengah-tengah. Kan beban itu kan disalurkan oleh kolom. Jadi yang jelas kolomnya itu adalah diartikan sebagai beban, ya. Posisinya tengah-tengah. Ya, kolom ini berada di tengah-tengah. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Ini permukaan tanah. Ya, ini. Nah, dia seperti ini. Nah, kalau dari atas sampai atas dia di sini. Ya. Jadi pusat dari kolom tidak sama dengan pusat dari pondasi. Nah, pusat pondasi ini misalkan. Di sini pusat pondasi, pusat kolom di sini. Ada jarak. Berarti ini kan tidak sentris terhadap lebar. Ini kan lebar. Kalau ini dia ingat ya, kalau lebar itu lebih kecil daripada panjang. Berarti ini saya hapus supaya enggak supaya ini ya, supaya kalian ngerti. Lebar itu selalu lebih lebih pendek daripada panjang ya. Misalkan ini Ibu anggap segi 4. Ini pusat dari pondasi, dasar pondasi. Ya, ini kurang panjang ya, berarti yang ini kurang panjang ke sini, nggak kelihatan dia. Nggak kelihatan, dia lebih ini. Nah, ini pusat dari beban atau pusat dari kolom. Pusat dari pondasi ini kan tengah-tengahnya. Nah, ini pusat dari pondasi. Jadi ada jarak. Karena ini arah lebar, berarti ini EX. Ya. Sumbu X dan sumbu Y-nya ini. Ya. Jadi kalau dia tidak sentris terhadap lebar, seperti ini dia. Kalau tidak sentris terhadap panjang, jadi kalau lihat dari tampak samping, memang nggak kelihatan. Biasanya sama ya. Ini seperti ini, sama ini. Jadi kalau ini arah panjang, tidak sentris terhadap arah panjang. Nah, misalkan posisi kolomnya di sini. Ini namanya tidak sentris terhadap panjang. Berarti ada jarak terhadap pusat pondasi dan pusat kolom itu sejarak EY. Tuh ya. Nah, kalau dia tidak sentris terhadap arah lebar, ini ya, arah lebar yaitu sebesar EX, ya, maka lebar yang kita perhitungkan adalah lebar efektif, di mana dirumuskan dengan persamaan ini. Jadi B efektif itu adalah B dikurang 2EX. Ya. Itu dia kalau tidak sentris terhadap arah lebar. Kalau dia tidak sentris terhadap panjang, ini L kan, ini B,
Berarti yang kita gunakan L efektif. Di mana L efektif itu adalah L dikurang 2EY. Ya, itu ini artinya tidak sentris terhadap panjang. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya? Tidak sentris terhadap lebar, tidak sentris terhadap panjang. Misalkan ini permukaan tanah, ini pondasinya. Ini ya, misalnya gini. Jadi kalau tanpa atasnya seperti ini, misalnya. Ini pusat pondasi, ya, X, ini Y. Yang ini posisi kolomnya di sini. Posisi kolomnya di sini. Jadi dia arah Y ada sebesar EY, arah X ada sebesar EX. Nah, kalau dia kedua-duanya, baik di arah lebar maupun arah panjang, dia memiliki nilai eksentris, maka kita gunakan L aksen dan B aksen. Semuanya kita masukkan. Ya, itu ya. Itu kalau dia faktor beban yang tidak sentris. Nah, kadang-kadang akibat dari faktor beban yang tidak sentris, terutama ke arah panjang, itu kan L aksen nih. L aksen misal lebarnya itu adalah 1,2, panjangnya misalkan 1,3 misal. Sedangkan dia tidak sentris terhadap I-nya itu adalah 0,2 misalkan. Ya. Karena faktor eksentrisitas tadi. Nah, kalau seperti ini kan B-nya itu lebih besar daripada L. Di pondasi segi 4, kita selalu menganut B itu lebih kecil daripada L. Sehingga B ini menjadi L dan L aksen ini menjadi B. Jadi B-nya itu 0,9, L-nya itu menjadi 1,2. Paham? Ngerti ya? Itu akibat pengaruh beban eksentris. Jadi kalau sudah kita tetapkan nilai L-nya misalkan 0,9, B-nya itu B aksennya 1,2, semua yang mengandung nilai B dan L itu kalian ubah semua. Contohnya ini. Nih, ini ada B per L. Ya, kalian gunakan B aksen dan L aksen. Kalau misalnya kedua-duanya tidak sentris. Atau L saja yang tidak sentris, pasti kalian gunakan L aksennya, nilai L aksennya di situ. Begitu pula untuk rumus umumnya yang ini. B ini kalian gunakan B aksen. Ya, itu ya, paham ya? Untuk faktor beban yang tidak sentris. Akibatnya karena dia lebarnya menjadi kecil, kemudian atau panjangnya lebih menjadi kecil, faktor yang jelas faktor untuk kapasitas dukung atau daya dukung, kapasitas dukung dari pondasi itu akan semakin rendah. Jadi memang kalau dia bebannya tidak sentris, kapasitas yang kita dapatkan, kapasitas dukung pondasinya akan lebih kecil. Ya, itu. Itu kalau akibat dari pengaruh beban yang tidak sentris. Ya. Atau pengaruh beban eksentris. Ya, itu ya untuk beban yang eksentris. Kemudian pengaruh letak muka air tanah atau letak muka air tanahnya ya. Jadi pengaruh letak muka air tanah itu misalnya ini permukaan tanah, bisa saja di permukaan, bisa saja posisinya di gini, bisa saja dia di bawah.
posisi di bawah muka air tanahnya. Ya. Nah, letak dari muka air tanah itu akan mempengaruhi nilai kapasitas dukung. Ya. Nah, keadaan pertama, ketika letak muka air tanahnya berada di antara dari dasar pondasi ke permukaan tanah di sini, berada di sini. Ya di mana? Ya bisa di permukaan tanah, bisa di posisi di sini, bisa di sini. Nah itu. Jadi ketika berada dari 0 sampai DF. Ya. Nah, apa yang berubah? Sudah pasti nilai Q-nya. Ya. Berat volume tekanan overburden di dasar pondasi. Kita kemarin kan Q itu adalah gamma dikalikan dengan DF. Ini berat volume tanah. Berat volume tanah kondisi kering, tidak ada permukaan. Yang di atas tadi, rumus-rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi untuk kondisi tanah, di mana berat volumenya itu kondisi atau muka air tanahnya itu dianggap tidak ada. Nah, kalau dia ada muka air tanah, ini yang diubah. Berarti ini bukan lagi berat volume tanah kondisi lembab atau kering, tapi kondisi ada perbedaan berat volume tanah. Misalkan posisi di sini nih. Berarti kan dari permukaan tanah sampai dasar pondasi itu ada 2 berat volumenya. Kalau yang di atas permukaan tanah itu berat volume lembab atau kering, gamma saja, atau gamma B, kadang-kadang disimbolkan dengan gamma B. Yang di bawah permukaan tanah itu adalah gamma saturated. Dengan menganggap bahwa di bawah permukaan tanah itu kondisinya jenuh, ya, atau saturated. Nah, karena dia ada perbedaan nilai, maka Q-nya tidak lagi menggunakan rumus ini. Ada 2. Gamma ini kalikan kedalamannya dan gamma ini dikalikan kedalamannya. Berarti kan kita dapatkan rumus ini. Nah, kenapa menggunakan gamma aksen? Ingat ya. Teori kuat geser tanah efektif. Ya, kalau dia kondisi jenuh, maka yang kita perhitungkan itu adalah kondisi efektif. Begitu juga untuk menghitung tekanan, yang kita perhitungkan adalah kondisi tekanan efektif. Maka di sini kita gunakan berat volume tanahnya, berat volume tanah efektif. Di mana berat volume tanah efektif itu adalah gamma kondisi jenuh atau gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Ini jangan lupa. Ya, kalau dia di bawah permukaan tanah kita gunakan gamma saturated, di mana gamma saturatednya kita ganti dulu menjadi gamma efektif atau berat volume efektif. Nah, jadi Q-nya tidak lagi gamma dikali DF, berarti Q-nya ini yang kita gunakan. Jadi waktu menghitung kapasitas dukung, misalkan menggunakan rumus si Meyerhof tadi ini, Q yang ini tidak lagi Q-nya adalah gamma dikali DF lagi. Tetapi Q yang kita gunakan adalah gamma dikalikan D1 jarak kedalamannya ditambah gamma aksen dikalikan dengan kedalamannya D2. Cuma ini yang kita ganti. Ada lagi nggak yang kita ganti? Ada. Ini berat volume tanahnya ini. Ini kan kondisi berat volume tanah di bawah permukaan pondasi. Nah, ini kan kondisi tanah kita menganggap muka air tanahnya nggak ada. Nah, kalau yang kondisi yang pertama tadi, mana yang tadi ya? Ini ya, Nah ini, ini. Ya, di bawah permukaan tanah ini sudah terendam. Ini kan posisi muka air tanah kan di sini. Berarti kan di sini dia gunakan gamma sudah tanahnya saturated, sudah jenuh. Maka untuk gamanya kita gunakan gamma aksen atau gamma efektif. Jadi waktu menghitung persamaan utamanya di sini gamma aksennya kita gunakan gamma aksen, gamma yang kita gunakan. Ya, jadi kalau posisi muka air tanahnya seperti ini misalkan pondasi, ini permukaan tanah. Misalkan ada air di sini, ya, yang jelas posisinya dari sini sampai sini ya,
muka air tanahnya, yang berubah dua. Ini dan ini. Ki dan gamanya. Yang lain sama. Ya, itu untuk keadaan pertama. Untuk keadaan kedua, di mana letak muka air tanah itu berada di bawah pondasi, dari dasar pondasi ke bawah ke sini. Sebelum itu Ibu itu dulu. Posisi di sini. Pas posisi di sini. Pas di permukaan, di dasar pondasi. Kalau di dasar pondasi, kalau ngelihat ketentuannya ini, bisa menggunakan kedua-duanya. Bisa kita kondisikan di keadaan 1, bisa kondisikan di keadaan 2. Untuk posisi muka air tanah persis di dasar pondasi. Kenapa? Nanti Ibu jelaskan. Yang jelas, kalau kalian menganggap itu adalah kondisi 1, berarti muka air tanahnya kan di sini posisinya. Ya, Q-nya tetap, Q-nya nggak berubah, tetap gamma dikali DF. Karena kan di sini ini kondisi tanahnya kering, gamanya ada gamma kering. Kita gunakan ini. Untuk yang ininya, berat volume tanah di bawah dasar pondasi, karena di bawah dasar pondasi ini sudah terendam air, berarti kita gunakan efektif. Gitu. Ya. Nah, untuk kondisi kedua, Ibu jelaskan dulu kondisi kedua, kenapa sama nilainya nanti. Nah, di mana letak muka air tanahnya di bawah dasar pondasi dengan batasan dari sini, dari dasar pondasi sampai sedalam lebar. Misalkan lebarnya itu 1 meter, berarti sampai sedalam 1 meter ininya. Sampai pemuka air tanahnya dalamnya 1 meter. Maka berlaku kondisi kedua, di mana waktu menghitung berat volumenya yang ini, kan yang ini tadi adalah kondisi berat volume tanah di dasar pondasi. Sedangkan di dasar pondasi itu ada berat volume basah, ada berat volume saturatif 2. Nah, kita gunakan rata-rata kedua-dua ini. Kita gunakan berat volume rata-rata. Di mana rumusnya adalah ini. Ini berat volume rata-rata ya. Jadi berat volume rata-rata itu adalah 1/B dikalikan dengan gamma dikalikan D 1/D, oh ya, sorry. Ya, Ibu hapus dulu ya. Ya, jadi gamma dikalikan D ditambah gamma aksen dikalikan dengan B kurang D. Gamma aksen itu berarti gamma yang di bawah sini, gamma saturated. Gamma aksen itu adalah gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Gamma ini yang gamma yang di tanah di sini, di atas permukaan tanah. Kita gunakan gamma rata-rata. Gitu. Ya. Gimana Q-nya? Sama, Q-nya nggak berubah. Karena kan dari permukaan tanah sampai sini dia 1 gamanya. Jadi sebenarnya kalau Q ini tergantung berat volumenya. Kalau dia dua lapis tanah yang berbeda, di sini ada gamma 1, ini gamma 2, berarti ini berubah dong rumusnya. Jadi tergantung dari berat volumenya sebenarnya untuk nilai Q. Ya, itu. Nah, Ibu tadi bilang bahwa kondisi permukaan tanah untuk dasar pondasi, untuk pada persis di dasar pondasi, maka bisa gunakan kondisi kedua juga bisa. Kenapa? Kita lihat di sini. Kalau menggunakan rumus ini. Ya, D itu kan ini jaraknya. Dari dasar pondasi ke muka air tanah. Kalau dia posisi muka air tanahnya pas di sini, berarti kan D-nya 0. D-nya 0. Kalau kalian masukkan ke sini, kalau dengan D sama dengan 0, ini 0, berarti ini 0, berarti dikalikan dengan gamma aksen dikali B. Nah, rumus ini kan menjadi sama dengan gamma aksen. Gitu. Itu Ibu bilang tadi, kondisi bisa menggunakan kondisi 1, bisa menggunakan kondisi 2 dengan catatan gammanya, gamma untuk memasukkan ke rumus utamanya, tadi rumus yang ini,
kita gunakan gamma aksen. Itu, ya. Itu kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga, ketika muka air tanahnya itu lebih dari lebar pondasi. Misal gini, lebar pondasinya dia 1 meter. Ini lebarnya ini, B-nya 1 meter, 1 meter. Kedalaman pondasi itu dari ini misalkan 1 meter juga, misalkan ini 2 meter. Ini apa letak muka air tanahnya di sini. Nah, 2 meter kan, sedangkan lebar cuma 1 meter. Lebih besar. Nah, kalau kondisi yang seperti ini tidak memperhitungkan letak muka air tanah, maka muka air tanah tetap menggunakan rumus yang di awal. Muka air tanah tidak mempengaruhi nilai kapasitas dukung tanah. Seperti itu. Ya, paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai yang eksentris tadi, Bu. Kan Ya. Ibu bilang kalau dia ada eksentris, maka pas kita di rumus yang Q ultimate itu kan menggunakan B aksen sama L aksen, ya, Bu. Ya. Nah, Ya. Ibu tadi juga memberikan contoh bahwa ada yang B-nya itu dari L, Bu. Ibu ngomong B-nya itu jadi L, sementara L aksen jadi B. Itu maksudnya gimana? Ya, ini kan minggu lalu kan Ibu sempat bilang bahwa untuk menganalisis kapasitas dukung, kita selalu menganggap ini. Ini yang Ibu lingkari. B itu harus nilainya lebih kecil daripada panjang. Tuh, ya. Nah, ketika ada beban eksentris, terutama beban yang eksentris terhadap lebar, misalkan yang Ibu contohkan ini. Dia pondasi segi 4. Awalnya lebarnya 1,2, panjangnya 1,3. Karena bebannya itu eksentris terhadap panjang, di mana dia nilainya adalah jarak antara kolom dengan pusat pondasinya 0,2 terhadap panjang, artinya kita harus menggunakan L aksen ya. Jadi L aksennya berarti L dikurangi dengan 2 EY. Karena EY-nya 0,2, berarti kan L aksennya itu menjadi 0,9. Ya enggak? Nah, kalau kita lihat panjangnya ini kan karena dia sudah menjadi L aksen, panjangnya kan 0,9. Sedangkan lebarnya tetap 1,2 karena si beban tadi tidak sentris terhadap lebar. Jadi B-nya tidak berubah. Nah, ini kan sudah menyalahi dari aturan yang awal, di mana aturan awal B itu harus lebih kecil pada L. Ya. Nah, karena di sini panjang lebih kecil daripada B, berarti di ini diganti. B menjadi L, berarti sekarang L-nya itu adalah 1,2, karena akibat beban eksentris tadi L-nya itu 1,2, B-nya itu menjadi 0,9. Gitu. Paham? Baik, Om. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ada? Ya, ada pertanyaan ya? Nanti semua ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal yang kedua. Hitung kapasitas dukung ultimate pondasi bujur sangkar di bawah ini dengan menggunakan analisis Meyerhof dengan beban eksentris terhadap lebar 0,1. Nah, ini enak ini. Sudah ada gambar. Ya. Dan terhadap panjang 0,2. Ingat ya, Ibu kalau ngasih contoh soal, itu biasanya langsung Ibu gambar. Tapi kalau untuk latihan maupun untuk ujian, ini nggak ada gambar ini ya. Nggak ada gambar ini. Jadi soal cerita. Jadi misalkan seperti gambar ini. Hitung kapasitas dukung ultimate pondasi bujur sangkar dengan lebar 1,5 yang diletakkan pada kedalaman 1,5 dari permukaan tanah. Ya, beban eksentris terhadap lebar 0,1, terhadap panjang 0,2. Seperti itu ceritanya. Ya,
nggak ada gambar. Jadi yang menggambarkan pondasi itu kalian. Ya, itu untuk pemahaman soal. Nah, di sini ada ketentuan, tentukan nilai kapasitas dukungnya ketika muka air tanahnya tidak ada, ketika muka air tanahnya terletak 0,75 di bawah permukaan tanah, dan ketika muka air tanahnya terletak 1,75 di bawah permukaan tanah. Jadi ada 3 kondisi, tidak ada muka air tanahnya, 0,75 dan 1,75. Yang pertama dulu, tidak ada muka air tanahnya. Berarti kan kita menggunakan rumus ini. Ya, kita menggunakan rumus ini. Nah, karena tadi bebannya tidak esentris atau bebannya ada beban eksentrisitas terhadap lebar dan panjang, kita cari dulu lebar efektif dan panjang efektif. Seperti ini berubah ini. Lebarnya ini kan rumusnya 1,5, karena dia bentuk bujur sangkat, berarti kan sama panjang dengan lebar. Lebarnya 1,5, 2 kali 0,1, 1,3 kan? Panjangnya 1,5 juga karena dia bujur sangkat. Karena dia beban tidak ada terhadap eksentrisitasnya 0,2 lebih besar, berarti kan ini. Nah, ini kelihatan. Lebar lebih kecil daripada panjang. Lebar lebih kecil. Lebar lebih panjang dari panjangnya, atau si panjang itu lebih kecil daripada lebar. Kita balik. Yang ini sebagai L aksen, yang ini sebagai B aksen. Seperti itu. Ya, kita ganti. Nah, rumusnya berarti ini berubah. Bukan lagi B, tapi kita gunakan B aksen. Satu-satu kita hitung. Pertama kita menghitung kapasitas dukung pondasinya N. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa gamanya 18, C-nya 30, P-nya 10 derajat. Kondisinya sama dari permukaan sampai ke bawah. Kondisi tanahnya sama. Ya, kondisi sama. P-nya 10. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumus ini. Ini pertama NQ, rumusnya kan P-nya 10. Ini untuk NC rumusnya ini tadi, masukkan nilainya ini N gamma. Itu nilai NC untuk kapasitas dukungnya ini. NC, NQ, dan N gamma. Berikutnya adalah faktor bentuk. S. Ya, faktor bentuk S ini. Hingga kalian masukkan P-nya 10. Nah, ini tadi ini. B-nya bukan 1,3, tapi B-nya itu adalah 1,1. Jadi B-nya 1,1, L-nya 1,3. Nah, kalian gunakan ini. Ya, untuk P sama dengan 10, kebetulan dia P-nya 10, maka kita gunakan rumus ini. Tidak perlu menggunakan interpolasi. Ya. Tuh. Kemudian, kedua, faktor kedalaman. DC, DQ sama D gamma. Sama ya, kayak faktor bentuk. DF. DF-nya 1,2, B-nya kalian gunakan B aksen, yaitu 1,1. Kemudian faktor kemiringan. Dikasih tahu nggak di sini tadi bebannya miring? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, berarti tidak perlu kalian menghitung faktor kemiringan. Karena dia tidak miring, permukaannya bebannya tidak miring, berarti faktor kemiringan bebannya dianggap 1, kemudian kemiringan permukaan tanahnya miring nggak? Nggak. 1 juga. Faktor kemiringan dasar pondasinya miring nggak? Nggak juga. 1. Nah, jadi ini sudah ini nilai ini 1 semua. 3 nilai ini nilainya 1. Karena bebannya tidak miring, kemudian dasar pondasinya juga tidak miring. Permukaan tanah juga tidak dianggap 1. Nah, kemudian yang belum itu ini tadi sudah. Ini Q tanah, lihat dari gambarnya, posisi tidak ada muka air tanah. Berarti Q tanah langsung aja kalian gunakan gamma dikalikan dengan DF. Gammanya 18,6, DFF-nya 1,2. Sudah, masukkan. C adalah kohesi tanah di bawah permukaan tanah. Karena tanahnya tidak berlapis, berarti seluruh di sini, baik di sini dengan di sini, kita menggunakan parameter yang ini. Beda dengan contoh yang pertama kemarin ya. Permukaan tanahnya, lapisan tanahnya itu ada 2 di sini ya. Beda, ini dengan ini beda.
Berarti intinya kohesi dan P-nya itu kalian gunakan kohesi dan P di dasar pondasi. Itu aja. Jadi nggak akan bingung-bingung lagi. Walaupun tanahnya itu berlapis, jadi berlapisnya itu yang atas ya. Kalau untuk tanah di bawah dasar pondasi yang berlapis itu beda cerita nanti. Ya, kita gunakan kohesi tanah yang di bawah dasar. Ya, itu. Ini ya, humus nilainya adalah 505. Ini untuk lapisan tanah yang tidak ada, muka air tanahnya tidak ada, dianggap tidak ada. Nah, yang kedua, bila letak muka air tanahnya 0,75 dari bawah permukaan tanah ini, dari sini. Ini 0,75. Berarti kan gamanya berbeda. Ini gamma B, yang ini gamma saturated. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya, di contoh di soalnya, kalau dia ada permukaan tanah, di sini disebutkan gamma saturatednya adalah 21. Gamma B-nya 18,6. Berarti waktu kalian menghitung di sini, gamma saturatednya tadi 21, berarti kalian gunakan adalah gamma aksen. Jadi 21 dikurangi dengan 9,8. Nah, mana ya? Nah ini nih. Nih, ada nih. Oke. Nah, karena gamma di sini berbeda dengan gamma di sini, gamma saturated, berarti kan dia ada dua berat volume tanahnya. Berarti kita gunakan gamma awal ini kalikan D1 0,75 dan gamma saturated atau gamma aksen kita kalikan dengan D2. Nilainya ini 22,35. Yang lain berubah apa? Ini nih. Karena di bawah pondasi ini gamanya kondisinya terendam air atau gamma saturated, berarti kalian ganti dengan menjadi gamma aksen. Udah, yang lain tidak sama. Yang lain sama. Yang berubah hanya dua ini. Tuh. Ya. Kemudian yang C, nilainya ini yang 485. Yang C ketika muka air tanah di bawah permukaan tanah. Di bawah dasar pondasi, di mana nilainya ini 1,75. Nah, tadi kan kedalaman pondasi kan 1,5, berarti masih ada sisa di sini. Sisa 0,25. Nah, kita cek D-nya ini kan D kan? D-nya ini masih di bawah B atau enggak? Nah, B-nya tadi kan, ini bukan, B-nya tadi kita gunakan 1,3 ya, bukan 1,5 lagi. Kalau untuk perhitungan, ya sama aja. Kita tidak memandang dengan di sini. Yang kita lihat adalah B aksen ya. Memang lebar pondasi kan 1,5, tapi karena dia eksentrisitas, jadi dalam perhitungan kita gunakan B aksen. Begitu pula waktu kalian mengkondisikan untuk muka tanah. Yang kalian bandingkan itu bukan D, tapi B aksen. Nah, D ini masih di bawah B aksen 1,3. Berarti kondisi kedua atau keadaan kedua. Di mana gamma yang di bawah sini yang ini kita gunakan gamma rata-rata. Di mana rumusnya adalah ini. Nah, B-nya ini kita gunakan B aksen 1,1 ya, bukan 1,3 tadi ya. 1,1 ya. Ya, sorry. Ya, kita gunakan B aksen. Gamanya Q-nya tetap gamma dikalikan dengan DF. Ya. Nah, kalau kalian lihat hasilnya ini ya, semakin dia muka air tanahnya ke atas permukaan tanah, nilai Q-nya itu semakin rendah. Nih. Kondisi kering ya paling tinggi. Nih, 505. Paling bawah. Ya. Ini tadi 505, untuk yang di bawah dasar pondasi 503, di atas lagi dia 485. Ya, kapasitas dukunya lebih rendah. Ya, logikanya kalau kondisi tanahnya basah kan, tanahnya itu sedikit melunak. Nah, kalau tanahnya sedikit melunak, artinya kapasitas dukunya akan turun. Itu dibuktikan dengan persamaan juga, gitu. Ya, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?
Ini Alizan ini kenapa sih keluar terus? Keluar masuk terus? Sinyal ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini ada soal. Silakan kalian kerjakan sekarang. Sampai waktunya, kalau kuliah sampai jam 1 ya, masih ada 1,5 jam selesai. Ya, silakan dikerjakan, nanti dikirimnya ke learning. Kelihatan ya, apa ganti warna aja ya? Di warna biru mungkin ya, lebih. Ya, silakan kalian kerjakan di kertas, nanti kertasnya dipoto, dijadikan PDF dan diupload di learning. Nanti Ibu buatkan dulu learningnya. Silakan kerjakan. Nah ini kan, nah kalau Ibu buat contoh, buat latihan ataupun soal untuk ujian, Ibu nggak ada gambar. Ibu cerita seperti ini, tinggal kalian gambarkan. Jadi dari soal ini kalian gambarkan apa namanya pondasinya, letak apa namanya, letak muka air tanahnya di mana, letak lapisan-lapisan tanahnya di mana. Baru kalian hitung. Kalau nggak menggambarkan langsung dikerjakan itu akan sulit. Jadi kita belum tahu posisi tanah lempung 1 itu di mana, posisi pasir itu di mana, ya. Kalau sudah kita gambarkan, akan nanti bisa dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, nanti Ibu buatkan ininya di e-learning. Tempat untuk menjawab.